El Diablo is what they call the sniper. Sniper had one target, Estrada. It's a tough job, what we do. Jesus Morales. His empire controls the route. But I pulled the trigger. The shot wasn't just improbable. Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul Sniper Ultimate Kill, yang dirilis tahun 2017. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi. Film dimulai dengan seorang pria bernama Diego Paolo sedang mandi dengan seorang wanita muda dan dibunuh. Lalu ada Worthington, seorang perwira angkatan laut yang tampaknya sedang bersembunyi dari seseorang yang mengejarnya. Worthington sedang melihat foto lama dirinya dan rekan-rekannya. Worthington menatap ke cermin sambil memegang senjata dan tampak mabuk. Worthington memasukkan pistol ke mulutnya sendiri dan menembak dirinya sendiri. Salah satu teman Worthington, Sersan Brandon Beckett, menghadiri pemakamannya setelah kejadian tersebut. Sementara itu, seorang perekrut berusaha meyakinkan Sersan Beckett untuk bergabung dengan gugus tugas Komando Selatan yang akan ditempatkan di Bogota, Kolombia. Gugus Tugas Komando Selatan adalah operasi multilayanan yang ditugaskan untuk operasi kontra narkoba dan anti-teroris di bagian selatan Amerika. Tidak ada cara bagi Beckett untuk menolak tawaran tersebut, bahkan jika dia tidak ingin bergabung. Sersan Beckett dikirim ke markas besar Kepolisian Nasional di Bogota, Kolombia. Di sana, ia diperkenalkan dengan Kapten Hector Garza, pemimpin tim lokal. Kapten Hector Garza menjalankan gugus tugas perdagangan narkoba Kolombia. Kapten menyerahkan informasi target kepada Sersan Beckett. Mereka mengincar Jesus Morales, seorang kepala kartel Kolombia yang berspesialisasi dalam merekrut anak jalanan. Tidak ada seorang pun di penegak hukum yang pernah melihat Jesus Morales dalam 10 tahun terakhir. Selama 3 bulan, Jesus Morales telah membunuh saingannya dalam kompetisi narkoba. Dia juga bertanggung jawab atas pembunuhan Diego Paolo, rival terbesar Morales. Sersan Beckett sekarang sedang berdiskusi dengan pejabat Kolombia tentang cara menangkap Morales secara efektif. Bersamaan dengan misi ini, Badan Penegakan Narkoba, di mana agen Kate Estrada, juga ditugaskan untuk misi ini. Estrada mengumumkan perubahan rencana. Sersan Beckett mencoba memecahkan kebekuan dengan mengatakan dia harus melakukan pekerjaan pengintaian seperti analisis drone dan inspeksi topografi sebelum mereka melanjutkan dengan Jesus Morales keesokan harinya. Agen Estrada dengan jelas menyatakan bahwa mereka harus memenjarakan Jesus Morales atau membunuhnya. Di sisi lain, Sersan Beckett berjalan-jalan dengan agen Estrada. Tiba-tiba, dia mengajukan pertanyaan langsung kepada Sersan Beckett tentang apakah dia berniat untuk bergabung dalam misi atau hanya dipaksa untuk melakukannya. Sersan Beckett menyatakan bahwa dia tidak ingin menerima posisi memburu Morales. Namun, dia tidak dapat melakukannya. Lalu, agen Estrada menyarankan Sersan Beckett untuk beristirahat sebelum jadwal padat besok. Keesokan harinya, Sersan Beckett, bersama dengan cadangannya Santiago, dikirim ke hutan tempat mereka percaya bahwa Jesus Morales bersembunyi. Dari punggung bukit paling selatan, Sersan Beckett dan Santiago dapat melihat rumah pertanian target. Selain itu, anggota regu lainnya juga berada di hutan namun dalam posisi berbeda untuk memantau pergerakan Morales. Dengan posisi penembak jitu Sersan Beckett memastikan semuanya sudah jelas. Pasukan terbagi menjadi 2 dan mendekati rumah pertanian dengan hati-hati. Pasukan menerobos masuk ke rumah pertanian dalam upaya untuk menemukan target. Di luar, agen Estrada bertindak sebagai pengintai. Namun, bom jebakan akan meledak saat seorang petugas mendobrak pintu, dan rumahnya hancur. Banyak dari mereka menderita luka serius akibat ledakan tersebut. Dari sudut pandang penembak jitu Sersan Beckett, dia melihat Kapten Garza menembakkan peluru ke kakinya. Bahkan saat agen Estrada menangkap Kapten Garza dan mencoba melindunginya, seorang pria yang memegang penembak jitu, yang dikenal sebagai El Diablo, menembakkan peluru lain ke wajah Garza. Seketika, Kapten Garza meninggal. Santiago memberitahu Sersan Beckett tentang lokasi El Diablo. Dia membidik lokasi target, dan begitu dia siap, dia menembak ke arah target. Targetnya cukup cepat untuk menghindari peluru dari Sersan Beckett dan kabur seketika. Kembali ke markas, pasukan sedang mengadakan pertemuan dan membicarakan apa yang telah terjadi. Mereka diduga dijebak. Sersan Beckett meminta 48 jam lagi bagi mereka untuk menangkap Jesus Morales. Agen Estrada dan Sersan Beckett dibawa ke rumah aman Drug Enforcement Agency di Las Cruces. Mereka menganggap bahwa tidak ada yang menyadari kehadiran mereka. Di sisi lain,
El Diablo sedang sibuk berselingkuh dengan seorang wanita saat telepon berdering. Dia menjawab telepon, dan itu adalah Jesus Morales yang berbicara di saluran lain. Morales memberitahu El Diablo lokasi persis tempat tinggal agen Estrada dan Sersan Beckett saat ini. Marah setelah Sersan Beckett dan agen Estrada berbicara tentang betapa mustahilnya tembakan itu, agen Estrada mengatakan bahwa dia tidak terlalu peduli dengan pria itu. Sebaliknya, dia hanya mengkhawatirkan penangkapan Jesus Morales. Sersan Beckett menjawab dengan menambahkan bahwa lebih banyak orang akan mati jika agen Estrada terus berpikir dengan cara yang sempit. Dia tidak menikmati percakapan, jadi dia pergi. Kate dan temannya Pastor Carlos, seorang pendeta, bertemu di pub terdekat. Dia memesan sebotol minuman keras. Tiba-tiba, seorang pria acak berjalan ke arahnya dan menyentuh punggungnya. Agen Estrada menendang pria itu, menyebabkan kepalanya terbentur di meja, sebelum kembali ke Pastor Carlos dan menikmati botol minuman keras yang dipesannya. Tiba-tiba, Pastor Carlos memberitahunya bahwa El Diablo benar-benar berbahaya dan dialah satu-satunya yang dapat memimpin agen Estrada ke lokasi Jesus Morales. Sementara itu, Santiago melapor kepada Sersan Beckett bahwa ada sesuatu yang terjadi. Dia segera mendapat peringatan dan memposisikan penembak jitunya. Santiago memberinya lokasi asal laser penembak jitu. Sersan Beckett mengunci target serta El Diablo. Keduanya menarik pelatuk dan berhasil menghindari pukulan. Keesokan paginya, Sersan Beckett dan pasukannya naik ke atas tempat kejadian itu terjadi. Sersan Beckett melihat peluru El Diablo tertancap di dinding. Mereka telah mengetahui bahwa peluru yang digunakan adalah peluru pintar berpemandu laser edisi standar. Artinya, peluru dapat menyesuaikan posisinya 30 kali per detik sambil menabrak target bergerak hingga 1 mil jauhnya. Di sisi lain, Jesus Morales dan keluarganya, terdiri dari anak-anak yang diculik dari jalanan, sedang bermain biliar di sebuah mansion. Jesus Morales kalah dalam permainan biliar dari seorang anak laki-laki. Tetapi kemenangan pria kecil itu atas bos menginspirasi ejekan marah dari Morales. Sebagai sarana untuk mengintimidasi bocah laki-laki itu, Morales menodongkan pistol. Namun Morales tidak menembak, malah mengklaim bahwa dia hanya bercanda. Morales kemudian memberikan perintah pembunuhan terakhir pada Sersan Beckett kepada anak buahnya. Tiba-tiba, telepon berdering di rumah Jesus Morales, dan dia mengangkatnya. Dia mendengar suara El Diablo. Ketika Morales hendak naik ke atas, dia menemukan El Diablo duduk di kursi dengan pistol diarahkan padanya. Meskipun El Diablo telah meminta uangnya, Jesus Morales meyakinkannya bahwa itu belum diberikan karena dia belum membunuh Sersan Beckett. Kemudian Morales mendesak El Diablo untuk meninggalkan rumahnya karena Morales tidak lagi membutuhkannya. Agen Estrada dan Sersan Beckett, sebaliknya, sedang dalam perjalanan ke rumah persembunyian baru. Ponsel Estrada berdering saat mereka sedang mengemudi. Itu adalah Pastor Carlos di jalur lain. Menurut Carlos, El Diablo punya pacar baru bernama Maria Ramos. Carlos memberikan petunjuk khusus kepada agen Estrada tentang cara menemukannya. Dia dan Sersan Beckett melanjutkan percakapan mereka setelah panggilan berakhir, tetapi mobil mereka ditabrak truk trailer. Setelah mobil agen Estrada dan Sersan Beckett terbalik 2 kali, preman yang mengemudikan truk trailer itu melompat keluar dan mulai menembaki kendaraan mereka. Sersan Beckett melawan balik anak buah Morales dengan menembaki mereka. Akhirnya, agen Estrada kabur dan melanjutkan ke lokasi pacar Morales. Setelah itu, agen Estrada tiba di kediaman Maria Ramos. Sayangnya, dia diserang oleh anak buah Morales. Untungnya, Sersan Beckett dapat melacak penyerang dan memecat mereka saat mereka mencoba melarikan diri dari tembakan agen Estrada. Orang-orang Morales lainnya terbunuh, tetapi 2 dapat melarikan diri. Sebagai hasil dari upaya agen Estrada dan Sersan Beckett, Maria Ramos kini berada dalam tahanan mereka. Agen Estrada melepas liontin kalung milik Maria Ramos dan menemukan gambar El Diablo. Sersan Beckett memberitahu kantor pusat tentang pertemuan itu. Sementara itu, keduanya merasa tidak aman di rumah persembunyiannya, sehingga mereka pergi ke Pastor Carlos untuk berlindung sementara. Desas-desus telah menyebar luas di Kolombia tentang orang-orang Jesus Morales dibunuh satu persatu, dan tanggung jawab untuk ini adalah satu-satunya Sersan Beckett. Sementara itu, suatu malam Jesus Morales menyelinap ke dalam rumah El Diablo saat dia sedang tidur dengan Maria Ramos. Ketika El Diablo melihat ke atas, dia melihat Morales menodongkan pistol ke arahnya, yang membuatnya terkejut. Morales memberitahu El Diablo untuk meletakkan senjatanya dan mendengarkan. Dia meminta bantuan dari El Diablo dan menawarkan uang tunai 500.000 kepadanya dalam sebuah tas kerja dan memberitahunya bahwa akan ada uang tunai 500.000 lagi ketika dia membunuh Sersan Beckett dan agen Estrada. El Diablo melihat salah satu anak buah Jesus Morales dan menawarkan 50 uang tunai untuk mendapatkan informasi tentang Sersan Beckett. Pria itu kemudian memberitahu El Diablo bahwa seorang pendeta sedang membantu Sersan Beckett dan agen Estrada di belakang. Sementara itu, agen Estrada melihat Sersan Beckett menyampaikan pesan teks Pastor Carlos meminta jam 10 malam. Pertemuan di Cortez Square, di luar gereja. Agen Estrada mencoba beberapa kali untuk menghubungi Pastor Carlos.
tetapi sekarang tidak dapat dihubungi. Sepertinya ada yang tidak beres, jadi dia dan Sersan Beckett segera pergi ke lokasi Pastor Carlos. Mereka mencapai kapel dan percaya bahwa El Diablo mungkin bersembunyi di dekatnya. Agen Estrada dan Sersan Beckett pergi untuk mencari tempat di mana mereka dapat menyiapkan penembak jitu, dan Sersan Beckett mulai melakukan pemeriksaan sampai mereka melihat sebuah truk datang dan menggantung ayah Carlos di pohon sebagai jebakan. El Diablo juga siap untuk menarik pelatuk begitu agen Estrada dan Sersan Beckett muncul. Ketika agen Estrada menemukan Pastor Carlos tergantung di pohon, dia menjadi khawatir dan berusaha untuk menyelamatkannya. Sersan Beckett, bagaimanapun, mengintervensi dan mendesaknya untuk tidak keluar, mengatakan bahwa dia mengetahui rencana El Diablo. Sersan Beckett memotong tali di leher ayah Carlos dengan tembakan. Saat Sersan Beckett menembak dan meleset, dia mencoba lagi. Tali berhasil dipotong, tetapi El Diablo telah menemukan lokasinya dan melepaskan tembakan. Peluru dari El Diablo bahkan tidak menakuti agen Estrada dan Sersan Beckett. Sekarang dia tidak lagi tergantung di pohon, Pastor Carlos bebas mati di tangan peluru El Diablo. Orang-orang di pinggiran kota merasa sedih atas kematian Pastor Carlos dan menghadiri pemakamannya keesokan harinya. Selain agen Estrada dan Sersan Beckett, ada beberapa petugas penegak hukum lainnya yang hadir di pemakaman. Namun, anak buah Yesus Morales memperhatikan mereka. Mereka menarik perhatian Sersan Beckett saat salah satu anak buah Yesus Morales berlari untuk memberikan informasi. Sersan Beckett mengejar dan akhirnya menangkap pria itu. Orang ini dibuat merasa bertanggung jawab atas kematian pendeta mereka. Untuk memperbaikinya, Sersan Beckett mendekati pria itu dan meminta bantuannya untuk menemukan Yesus Morales. Pria ini mengatakan dia tidak bisa membantu Sersan Beckett dan agen Estrada karena dia takut dia tidak akan berhasil sepanjang malam. Bagaimanapun caranya, Beckett meyakinkan pria itu bahwa mereka akan menjaganya. Pihak berwenang dapat menangkap Yesus Morales di apartemennya dengan bantuan salah satu sekutu Morales. Sersan Beckett tahu bahwa ada masalah yang lebih besar daripada menangkap Yesus Morales. Kali ini, Sersan Beckett dan pasukannya kembali ke Miami, dari mana dia memulai tugas ini. Yesus Morales, yang juga ditawan, hadir. Semuanya sadar bahwa El Diablo akan mengikuti Yesus Morales. Sementara itu, El Diablo berada di bandara di Miami, dan dia berhasil melewati imigrasi karena namanya telah ditetapkan sebagai TN Garcia. Sementara El Diablo menyiapkan senjatanya untuk penyerangan, Miller, spesialis peluru, menunjukkan kepada Sersan Beckett sebuah peluru pintar yang menghancurkan kartrid pada jarak yang telah ditentukan. Pasukan yang dipimpin oleh Sersan Beckett juga bersiap untuk menembak dari sudut pandang yang strategis. Mobil van yang ditumpangi Yesus Morales bersama dengan polisi mulai bergerak, dan mereka memasang Yesus Morales palsu untuk ditunggangi dengan mobil hitam sebagai umpan. Mereka menutupi kepala Yesus Morales asli dan palsu dengan kain untuk membingungkan musuh. Orang-orang yang bekerja untuk Yesus Morales kemudian berangkat dengan sedan hitam untuk mengejar dan menyelamatkan pemimpin mereka. Namun, El Diablo menembaki kendaraan tersebut. Miller, yang menembak dari jarak jauh, membunuh semua anak buah Yesus Morales begitu mereka keluar dari mobil dan melepaskan tembakan. Sersan Beckett telah dengan sabar menunggu keberadaan El Diablo terungkap. El Diablo menembaki kendaraan itu lagi, menyebabkannya meledak. Beckett, menggunakan peluru peledak yang diberikan Miller, melacak El Diablo dan menembaknya dari jarak yang aman. Kepala El Diablo meledak dan pecah berkeping-keping setelah ditembak peluru penembak jitu Sersan Beckett. John, mantan pekerja Yesus Morales, terkejut saat mengetahui bahwa van biru itu kosong. Agen Estrada menjelaskan kepada John bahwa kendaraan dioperasikan melalui remote control. Kemudian Miller mengungkapkan kepadanya bahwa kendaraan biru itu benar-benar trik untuk memancing El Diablo dan penjahat sebenarnya, John, yang telah membantu Yesus Morales dalam kegiatan kriminalnya, keluar dari markas. Film berakhir dengan John Morales yang asli pergi di belakang kendaraan polisi ke Miami. Selain John dan El Diablo, Yesus Morales juga ditangkap. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng Wayahkieu, Tong Hilap Subrek, Hatur Nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.